anganku pun lambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Oh Tuhan, betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan-Mu. Hati dan anganku selalu dambakan
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita bersiap diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang pertama, bagaimana cara Tuhan menjawab seruan kita. Kita sudah belajar kan, kalau kita berdoa apakah dapat jawaban ya apa enggak, itu atau kenapa dan kenapanya kita sudah belajar. Juga setelah itu kita juga belajar kenapa sampai tidak dikabulkan, itu juga kita sudah belajar. Sekarang kita perlu belajar caranya Tuhan menjawab. Kalau kita tidak tahu hal ini, maka seringkali Tuhan menjawab seruan kita, tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menjawab. Maka perlu kita belajar firman Tuhan, yaitu dengan bagaimana cara Tuhan menjawab, alias cara yang dipakai Tuhan, ya. Yang pertama, cara Tuhan menjawab seruan kita. Karena kita orang percaya, pasti kalau kita menghadapi masalah, butuh pertolongan, butuh uluran tangan Tuhan, pasti kita berseru pada Tuhan. Nah, gimana cara Tuhan menjawabnya? Tuhan bisa menjawab secara langsung. Sekali lagi ya, ini bukan apa jawabannya, tapi cara menjawabnya bagaimana. Yang pertama, Tuhan bisa menjawab secara langsung. Mari kita baca. Bahkan dalam keadaan yang sepertinya tidak mungkin Tuhan menjawab pun bisa Tuhan menjawab. Mari kita lihat Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dalam badai pun Tuhan bisa menjawab, ya. Kita perlu lihat. Lalu kita baca lagi 2 Samuel 5 ayat 19. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, ini ya, akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini jawaban secara langsung, tidak pakai nunggu 2 bulan kemudian baru Tuhan menjawab. Langsung Tuhan menjawab, ya. Jadi bisa menjawab dengan suara yang audible, bisa menjawab dengan pesan dalam hati kita yang berbicara, berbisik dalam hati nurani kita, bisa juga lewat doa kita diinspirasikan, bisa juga ya, atau waktu kita baca firman kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, Tuhan bisa menjawab dengan bicara langsung, bisa juga lewat pesan ke dalam hati kita. Ya, kita baca di Lukas 24 ayat 32. Nah, ini berbicara melalui pesan dalam hati, ya. Jadi kita lihat sini. Jadi macam-macam, tapi secara langsung ini. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, ini murid Tuhan waktu berjumpa di perjalanan ke Nazaret, bukankah hati kita berkobar-kobar, ya? Jadi kita lihat ini adalah apa yang Tuhan berikan untuk beritahukan atau bicara kepada mereka atau menjawab seruan mereka yang dalam keadaan tertekan, yang keadaan hampir putus asa karena merasa ditinggalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati dan sebagainya. Ternyata Tuhan menjawab bahwa ternyata dia tidak mati begitu saja, tapi dia sudah bangkit. Jadi ini kita melihat bagaimana Tuhan menjawab pada 2 murid. Benar dia ngomong secara langsung dalam perjalanan ke Emmaus, dia bertemu dengan 2 murid itu. Dan waktu bercakap-cakap setelah Tuhan dia pergi, maka berkatalah para murid itu, ya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, ini bicara langsung, tidak pakai nunggu 3 tahun kemudian, tidak pakai, ya. Ini bisa bicara dengan dalam hati, ya, pesan berkobar-kobar atau lewat penglihatan, ya. Kita baca Hosea 12 ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan. Cara Tuhan berbicara, cara Tuhan beri jawaban dan beri perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Nah, ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga secara tidak langsung, berarti ada perantara dong. Kalau gitu siapa perantara? Bisa manusia, yaitu orang-orang yang diperintahkan
untuk menjadi perantaranya. Misalnya para nabinya, tadi Hosea 12:11 tadi mengatakan ya, atau lewat kejadian-kejadian yang dialami. Mari kita baca 2 Tawarikh 7:13, kejadian tidak enak yang dialami. Nah, Tuhan bicara untuk menyadarkan akan dosanya supaya bertobat. Kita baca di 2 Tawarikh 7:13. Kejadian apa yang dialami? Nah, ini kita lihat di sini ya. 2 Tawarikh 7:13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Nah, ini ya kejadian yang dialami. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Ini kejadian lain yang dialami. Tuhan bicara sebetulnya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, ini Tuhan bicara dengan kejadian, lewat kejadian yang dialami. Atau Tuhan juga bicara menjawab lewat firman yang tertulis. Kita baca 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu cara Tuhan menjawab. Misal orang bertanya, apakah aku salah? Benar Tuhan. Nah, jawaban Tuhan nih dengan pakai firman Tuhan. Itu jawaban yang tidak langsung ya. Yang kedua, yang ketiga lewat firman yang disampaikan oleh orang lain, baik itu lewat khotbah, baik itu lewat kesaksian, baik itu lewat segala persekutuan dan lain sebagainya ya. Dari itu sembahyang itu betul berdasar firman Tuhan, benar-benar tertulis dalam firman Tuhan, bukan asumsi belaka, bukan perkiranya sendiri, bukan apa kata orang saja, tapi benar-benar tertulis berdasar firman Tuhan. Berarti Tuhan sedang berbicara lewat penyampaian firman tersebut, jangan diabaikan ya. Yang keempat kemudian, saya ulang, ini melalui masalah ya, hambatan-hambatan, malah penderitaan yang terjadi yang dialami, itu bisa mengatakan demikian. Mari kita lihat Ayub 5 ayat 6. Jadi perlu kita perhatikan bahwa bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menunggu kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Nah, ini Tuhan berikan jawaban. Nah, inilah ya, lewat masalah terjadi, jangan kita abaikan. Mari kita baca lagi Mazmur 78 ayat 56 sampai 64. Mazmur 78 ayat 56 sampai 64. Tapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Maka ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas dan ia menolak ia sama sekali. Gimana tahu? Nah, ini jawabannya ya. Ia membuang kediamannya di Silo, yang kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia biarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia biarkan umatnya dimakan pedang, maka gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak turunan mereka dimakan api, anak-anak darah mereka tidak dipuja dengan yang perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Nah, itulah jawaban Tuhan terjadi atas kemurtatan mereka, atas kebebalan mereka. Itu merupakan jawaban Tuhan ya, yang jelas lewat hambatan, masalah yang terjadi atau yang dialami. Itu yang keempat. Jadi kalau ada masalah hambatan, hati-hati, jangan jadi Tuhan tidak bicara pada kita. Tapi saya katakan tidak selalu begitu, bisa juga itu ujian buat kita, makanya perlu kita uji lebih dulu. Atau bahkan si jahat yang nyerang kita, yang mana dong kalau gitu? Ya, kita tidak bisa langsung menentukan gitu aja. Kalau ada masalah kita alami, tuh si jahat nanti dulu. Kalau ada masalah kita alami, tuh ujian dari Tuhan. Ujian itu kalau kita tidak bersalah. Tapi kalau ini teguran dari Tuhan, ini jawaban berupa teguran, maka kita perlu menguji segala sesuatu, bagaimana itu asal usulnya bisa terjadi, jika kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat ya. Itu yang berikutnya. Yang kelima, sebaliknya, melalui berkat-berkat yang kita alami, peristiwa yang enak yang kita alami, atau bahkan dengan istilah kata pintu-pintu yang terbuka buat kita ya, hambatan-hambatan pergi semua, bisa saja begitu. Tapi hati-hati juga, jangan salah ya, nanti saya terangkan. Mari kita baca 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membukakan jalan untuk bekerja di sana. Pintu-pintu yang dulu tertutup dibukakan oleh Tuhan. Nah, ini contohnya Tuhan bukakan jalan. Berarti jawabannya apa? Bahwa Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan ya. Kita bisa lagi baca di Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu,
Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat tutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu jawaban Tuhan, ya. Dengan jalan bukakan pintu, hambatan-hambatan disingkirkan, dilapangkan jalannya oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan cepat-cepat menyimpulkan, karena bisa juga kita perlu bedakan itu pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, jadi campur tangan Tuhan, atau umpan dari si jahat. Hati-hati. Kalau kita butuh duit, lalu kemudian datang berkat luar biasa, kelihatannya materi yang berlimpah-limpah, belum tentu itu berkat dari Tuhan. Siapa tentu umpan dari setan. Ingat, Tuhan Yesus saja pernah dicobai. Sebuah kejayaan kekayaan dunia aku berikan padamu kalau kau sujud menyembahku. Nah, kalau kita kemudian dapat materi itu, lalu kemudian ujung-ujungnya membuat kita jatuh dalam dosa, mengikuti kedagingan, itu berarti umpan dari si jahat. Hati-hatilah, ya. Jadi bukan berarti itu adalah pasti berkat dari Tuhan, karena banyak sekali begitu dapat yang enak, wah ini berkat dari Tuhan, Tuhan sujud. Nanti dulu, siapa tahu itu umpan dari setan, ya. Kuasa kegelapan bisa memberikan yang baik juga kelihatannya bagi kita, untuk membawa kita lebih terjun dalam jurang kejahatan yang akhirnya dia berikan pada kita, yang akhirnya dia tuntunkan kepada kita. Makanya perlu kita menguji segala sesuatu. Tapi sekali lagi, kalau ada berkat diberikan, kalau ada yang baik diberikan, kalau ada pintu-pintu dibuka, hambatan-hambatan disingkirkan, itu salah satu adalah cara Tuhan menjawab. Walaupun tidak semua yang begitu adalah caranya Tuhan, ya. Bisa juga dimanfaatkan oleh si jahat. Jadi kita perlu berhati-hati. Kalau gitu, apa dong kalau buat kita? Nah, kita ulang lagi, ya. Jadi bagaimana cara Tuhan menjawab? Ini caranya, ya, bukan apa jawabannya. Saya lagi, Tuhan bisa menjawab secara langsung dengan suara yang audible, bisa berbicara, bisa dengan ditaruh bisikan dalam hati nurani kita, bisa juga. Nah, atau lewat penglihatan yang diberikan pada kita, bisa. Itu namanya jawaban secara langsung. Tapi ada juga menjawab secara tidak langsung, berarti ada pakai perantara. Misalnya perantara para nabi lah, orang-orang dipakai olehnya menyampaikan jawabannya, atau lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, itu bisa juga jawaban Tuhan. Atau lewat firman Tuhan yang tertulis yang kita baca. Nah, bisa saja itu berupa jawaban Tuhan. Yang ketiga, jawaban itu lewat firman yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya lewat khotbah yang kita dengar gereja, lewat khotbah atau pesan-pesan Tuhan disampaikan lewat persekutuan dan sebagainya, ya. Sepanjang itu betul-betul berdasar firman Tuhan, ada ayat pendukungnya dengan jelas, dan bukan hanya berdasarkan asumsi, perkiraan, dicocok-cocokkan dan sebagainya. Hanya apa kata orang saja, kata si ini begitu, kata si itu begitu. Tidak boleh kita pakai demikian. Betul-betul buktikan dari firman Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, melalui masalah atau hambatan, ya, yang terjadi, yang kita alami, yang menimpa diri kita, ya, Tuhan bisa bicara itu. Dalam hal itu bisa juga, ya. Sama juga waktu Bileam, ya, keledainya jalannya terhambat, ya, itu juga Tuhan bicara. Bicara apa? Tuhan tidak mau Bileam melakukan itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, sebaliknya, melalui berkat-berkatnya ataupun pintu-pintu yang terbuka olehnya, jalan-jalan diberikan olehnya, kelihatannya. Jadi kita juga perlu berhati-hati, pelajari dengan baik, uji dengan baik, betul itu dari Tuhan berupa berkat atau membuka jalan, atau sebaliknya umpan dari setan, agar kita tidak salah tafsir. Maka kesimpulannya, kita harus tahu bagaimana cara Tuhan berikan jawabannya, dan kemudian kita uji dengan baik, karena Tuhan mengatakan, oh ini dari Tuhan, tidak boleh diuji, Pak, loh. Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 19, ya. Ujilah segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak boleh kita uji. Harus kita uji karena kita seringkali dikecoh oleh si jahat, yang Alkitab mengatakan iblis menyamar jadi malaikat terang. Nah ini loh. Jadi iblis suka menyamar untuk menyamai Tuhan, untuk mengecoh kita. Karena itu perlu kita berhati-hati, dan kita betul-betul pahami bagaimana cara Tuhan bicara, bagaimana cara Tuhan menjawab seruan kita, supaya kita tidak salah tafsir, tidak kemudian mengabaikan begitu saja karena kurang mengerti. Itu Tuhan sedang menjawab kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu.
Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang memberikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa membedakan, bisa peka pada jawaban Tuhan. Karena kita tahu bagaimana cara Tuhan menjawab kita, dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti memberkati Tuhan, saya mengatakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.